Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Mengawali hari yang baru lagi di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjagai kami seperti biji mata. Engkau lindungi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab itu kami naikkan pujian syukur kami. Kau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu
di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan sungguh buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan sungguh buat hari yang lebih habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Bapa yang baik, sebaik, teramat baik, Engkau Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau sungguh teramat baik.
Tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Bapa yang baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu aku mempercayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalam-Mu. Engkau yang memelihara, Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Engkau sumber segalanya. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Engkau satu-satu. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi. Bagiku, ya Allah, terpujilah nama, terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu.
Terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti sebab kami mau terus tinggal di dalam, melekat kepadamu, dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang menguasai hidup kami, mengendalikan kami. Dan kami berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Menyenangkan, menyukakan hati-Mu di setiap langkah hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tak pernah berubah, Kau tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih setiamu dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami bersyukur punya Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami juga mau terus belajar untuk setia kepadamu. Sebab itu pimpin tuntun kami pada seluruh firman-Mu, sehingga kami dapat berlaku setia, selaras dengan kehendak. Suatu pagi hari ini, kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin.
Oke, silakan Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak. Salam semuanya. Shalom. Hari ini kita kembali di renungan firman Tuhan kita. Kita sampai kepada kejadian pasalnya yang ke-39. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu dan untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya itu di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya,
begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian lalu Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan. Ya, ini kelanjutan dari eh, kisah kejadian pasal 38 ya. Eh, Yusuf dijual lalu menjadi budak dan diambil oleh Potifar gitu. Nah, dijual menjadi budak tapi di ayat 2 nyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah, eh, lalu di Yusuf kan setelah itu kita baca tadi dia ada kisah di dalam rumah Potifar di mana dia digoda oleh istrinya, lalu dia menolak dan berlari-lari, tapi istrinya apa ya, istrinya berkata bohong ya, merencanakan yang jahat sama dia, lalu eh, tapi Potifar percaya, lalu dia dipenjara. Menariknya di ayat 21 juga katakan ketika itu eh, di ayat 21 waktu Yusuf dipenjara di ayat 21 katakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ada beberapa kali ya tuh dinyatakan di pasal 39 ini bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih kasih setianya. Saya percaya eh, kita ini orang yang sudah mengenal Kristus ya. Eh, orang yang mm, orang yang hidup, penyertaan Tuhan akan selalu ada pada orang-orang yang eh, hidup di dalamnya gitu, di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sekalipun dia, kita bilang lah ini dalam kekelamannya ya, dalam masalahnya, dalam kehidupannya, Tuhan selalu menyertai langkah-langkahnya. Tuhan buat berhasil. Berarti setiap kita orang, mm, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Eh, dan saya percaya setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus sudah memahami ini, sudah tahu dan gampang ya untuk mengatakannya gitu. Kalau ditanya, ya benar orang yang hidupnya di dalam Tuhan itu Tuhan pasti menyertai langkah-langkahnya gitu, menyertainya selalu gitu ya dalam kehidupannya. Tapi saya belajar dari sini melihatnya ya, kenapa Tuhan bisa sertai selalu langkah-langkah Yusuf itu? Apa bagian apa yang dilakukan Yusuf eh, eh, dari dirinya sehingga Tuhan selalu menyertai langkah-langkahnya gitu. Karena hal yang gampang ya untuk mengatakan dan hal yang di luar kepala rasanya kalau
untuk menyatakan Tuhan menyertai langkah-langkah orang yang hidup di dalam dia gitu. Tapi apa yang bagian apa yang bisa kita lakukan eh, untuk kita bisa tetap disertai dan tetap ada di dalam langkah-langkahnya Tuhan itu, selaras dengan langkah-langkahnya Tuhan itu. Eh, yang pertama yang saya bisa lihat ya, yang kita sama-sama bisa lihat di bahwa Yusuf itu eh, takut akan Tuhan ya. Eh, itu bisa kita lihat di ayat 9 ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia berarti Yusuf ini takut akan Allah. Dia sekalipun tidak terlihat orang, tidak itu di dalam rumah itu tidak ada orang ya, hanya dia dan istrinya Potifar, tapi dia tidak mau, ada kesempatan tapi dia nggak mau melakukannya gitu. Dia tetap berpegang bahwa integritasnya itu ya, dia tidak akan melakukan dosa gitu. Nah, eh, ini ini yang bisa dilihat dari bagian yang dilakukan Yusuf ya. Lalu yang kedua yaitu mm, yang bisa kita lihat yaitu meskipun dijual jadi budak ya. Kalau kita baca tadi dia di rumah Potifar, lalu dia di penjara, lalu di ayat 37 yang kita baca itu ya, waktu dia dijual sama saudaranya masuk ke sumur, eh, nggak ada kata eh, pernyataan dari Alkitab ini ya untuk yang menyatakan bahwa Yusuf itu mengeluh dengan keadaannya itu gitu. Jadi begitu berarti begitu percayanya dia pada kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Gak ada mengeluh, gak ada berontak, bahkan dia sungguh-sungguh dia lakukan semua, jadi budak, dia rajin. Kita lihat ya, karena Potifar melihat bagaimana dia bekerja, dia lakukan semua dengan jujur sehingga Tuhannya itu melihat dan mengakui penyertaan Allah itu ada dalam hidupnya gitu. Ya, jadi itu bagian yang dilakukan Yusuf. Dia juga tidak menyalahkan keadaan. Ya, bisa aja ya dia ba- menyimpan dendam sama saudara-saudaranya. Eh, tapi dia nggak lakukan itu. Dia nggak menyalahkan keadaan. Kenapa ya Tuhan, aku gini ya? Kenapa ya harus begini hidupku gitu ya? Tapi dia dia fokus aja sama yang apa yang ada saat itu yang dia bisa kerjakan saat itu. Dari hal yang kecil dia kerjakan sehingga ia dipercayakan pada hal yang besar. Eh, lalu Yusuf ya tuh dia mm, tet- walau dalam kesesakannya, dalam kalau dalam kacamata manusia ya, ini kan lagi sengsaranya dia gitu ya. Tapi dia tetap jadi pribadi yang berguna gitu, yang bisa dipercaya meskipun statusnya sebagai budak, tapi dia jadi orang yang selalu memberi dirinya jadi orang yang berguna dan dipercaya. Jadi eh, menurut saya yang saya dapatkan ya bahwa Tuhan menyertai langkah Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya sehingga apa yang dikerjakannya di akhir tadi dikatakan Tuhan buat berhasil. Bagian yang dilakukan Yusuf dia hidup setia di dalam Tuhan. Yusuf nggak pernah mengeluh, nggak menyalahkan keadaan, tapi jadi pribadi yang berguna, yang bisa dipercaya, terus eh, mengerjakan apa yang ada, yang Tuhan sediakan saat itu dengan baik gitu ya. Sehingga dia
apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Jadi kalau artinya berarti di dalam kehidupan kita ini nggak ada yang bisa yang buat kita khawatir, takut. Karena kalau kita lihat ya belum seberapanya rasanya kehidupan kita dibanding Yusuf ini yang dibudak. mm, kita kita nggak budak gitu ya, nggak dijual, nggak sengsara, lagi nggak sengsara, tapi eh, dia tuh Tuhan menyertai dia, ya. Eh, kita melihat bahwa sebegitunya pun Tuhan tetap sertai langkahnya. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan menyertai langkah kita, tapi bagian kita apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa tetap setia dan percaya, pengharapan kita itu tetap kepada Tuhan gitu. Eh, Tetap setia, andalkan Tuhan, tetap setia hidup di dalam Tuhan, sehingga tuh, eh, karena penyertaan Tuhan itu ada pada kita gitu. Tiap orang percaya. Jadi eh, ini ini hal pertama yang bisa saya bagikan. Yang kedua yang menarik adalah kan ini ada dua kejadian, yaitu Yusuf di rumah Potifar dan istrinya itu menggodanya ya. Yusuf bisa menguasai dirinya. Dia tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh istri Potifar, ya. Eh, Lalu yang dilakukan Yusuf untuk melawan godaan itu, yaitu dia katakan tidak, gitu. Dia katakan tidak, lalu hmm, se- se- berulang kali ya kita baca tadi, berulang kali digoda oleh oleh istri Potifar, tapi dia tetap menolak, dan lalu yang dilakukan dia lari, dia pergi gitu. Jadi kalau eh, yang saya dapat yaitu kalau kita eh, dalam sebuah godaan ya, apapun godaan itu, yang kita lakukan yaitu kita menolak godaan itu, yang lalu setelah kita menolaknya apa? Kita menjauh dari dosa itu gitu. Nah, eh, bukan bukan apa ya? Kalau kalau perempuan ini, kalau saya pribadi ya, waktu saya baca ini saya pergi kemarin tuh ke mall, saya lihat kan. eh, kan istri Potifar ini kan dia memandang, beberapa waktu dia memandang, lalu dia birahi kepada Yusuf gitu ya, memandang Yusuf. Jadi memang ya kalau kemarin waktu saya ke mall saya lihat, saya pandangi tas, memang jadi lama-lama bisa tergoda gitu. Jadi benar menurut saya ya, jangan dipandangin itu lama-lama, karena kalau dipandangi lama-lama itu bisa bisa tergoda gitu. Nah, kalau kita, terus apa yang kita lakukan supaya nggak lama-lama selain memandang itu, kita harus pergi dari situ, tinggalkan, jangan menguji diri gitu. Oh, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Karena kalau kita sudah tahu itu adalah dosa, kita jangan uji diri, karena sesuatu itu bisa, segala sesuatu yang memicu kita jatuh dalam dosa itu, kita pergi dari situ. Jauhi tempat itu gitu, jauhi hal itu. Biasanya kan kalau nonton apa yang bisa lama, bolak-balik melihat scroll, hal-hal yang nggak perlu kita lihat gitu, nggak perlu lama dipandangin gitu. Nah, jadi dia bisa bisa lari, dan dia lakukan, dia lari ya. Eh, Pergi dari situ dan meninggalkan eh, istrinya Potifar itu ya. Eh, Lalu tadi dia menolak ya, menolak. Jadi menurut saya dia begitu bisa menguasai dirinya gitu. Eh, Dia bisa menolak godaan. Ada banyak ya godaan di dalam kehidupan kita ini, eh, yang bisa memicu kita jatuh dalam dosa. Tapi bagian kita adalah
yang kita lakukan seperti yang dilakukan Yusuf, belajar dari yang dilakukan Yusuf, yaitu menolak dan pergi, meninggalkan hal yang memicu kita jatuh dalam kedosa. Lalu yang kedua, Yusuf dalam penjara ya. Yusuf dalam penjara itu eh, hal yang menarik yang saya dapatkan yaitu Yusuf dalam penjara, tapi di dalam kisah penjara, di penjara itu dia nggak. Saya membayangkan orang yang masuk penjara lalu dia mojok di sel, di sisi, di sudut sel itu. Eh, dia mogok makan, dia sedih gitu ya. Dia persalahkan keadaan, tapi Yusuf nggak lakukan itu. Yusuf, yang dilakukan Yusuf tetap jadi pribadi yang berguna, nggak meratapi keadaannya, tapi dia di ayat 22 nyatakan bahwa dia mengelola eh, mengelola penjara dengan sebaik-baiknya. Di ayat 22 katakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Artinya berarti kan dia eh, waktu di dalam sel itu dia mengelola penjara itu dengan baik, dia kerjakan apa yang ada di depan matanya yang bisa dia lakukan, berguna, dia lakukan itu dengan baik. Sehingga kepala penjara itu mempercayakannya. Ya kita lihat dalam kehidupan dia di dalam perikop ini selalu Tuhan buat berhasil kehidupan sekalipun dalam penjara. Mungkin ya di atas batu-batu pun dia diletakkan, dia tetap hidup dan berhasil karena penyertaan Tuhan. Jadi eh, mari kita tetap setia eh, di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Bagian kita selaraslah dengan kehendak Tuhan, tidak mengeluh dengan apa yang terjadi, sehingga kita nggak membuat kita khawatir. Inilah yang sering dikatakan hmm, Pak Heri ya, bersyukur dalam segala keadaan gitu. Dia bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan karena dia lihat penyertaan Tuhan itu pasti sempurna dalam kehidupan. Demikian yang bisa saya berikan Pak Eri dan teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi kisah Yusuf saya percaya sekali lagi itu kisah yang sangat menginspirasi bagi kita. Dan tentu yang perlu digarisbawain sekali lagi, Yusuf hidup di zaman hati nurani. Beda di dalam hidup kita, hidup di dalam kasih karunia. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi Yusuf itu hidup di zaman hati nurani yang memang dia sendiri yang harus menjaga hati nuraninya untuk tetap murni baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, mungkin kita akan berkata, iblis bisa menipu, oh dia orang spesial. Iya, Yusuf berarti memang orang spesial. Satu entah banding berapa orang model seperti Yusuf. Tapi artinya yang saya mau katakan seperti ini. Kalau hal ini memang Tuhan izinkan dicatat, itu untuk sekali lagi untuk menjadi contoh bagi kita. Bahwa Yusuf saja bisa, apalagi kita yang ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita lewat hati nurani kita. Sehingga kalau kita baca kisah tentang Yusuf, ya dia pribadi bisa jaga hati. Dia nggak luka batin. Karena orang yang luka batin itu ya contoh seperti Ibu Nova tadi katakan, jangankan sampai masuk tahap yang kedua di penjara, harus mojok, merenungi nasib, merasa dipersalahkan walaupun memang dia nggak salah. Kalau di rumah Potifar pun harusnya dia kalau luka batin ya udah pasti nggak akan seperti ini kisahnya. Gimana nggak luka batin? Dia anak kesayangan, anak yang dimanja, biasa hidup enak. Tiba-tiba dibully sama saudara-saudaranya, terus dijual jadi budak. Dan kita tahu budak dalam konteks zaman dulu itu ya nggak lebih dari binatang, diperjualbelikan, boleh diperlakukan apa saja. Nah, tapi bagaimana Yusuf bisa menjaga hati nuraninya untuk tetap bersih, nggak luka batin. Sekali lagi, seperti yang di pasal 37 katakan, ya karena dia punya visi, dia punya mimpi.
Dan dia percaya mimpi itu adalah dari Allah, itu tentang hidup dia, sehingga ketika melewati proses seberat apapun, ya visi itulah yang menguatkan Yusuf untuk terus berjalan di jalan yang benar. Nah, apalagi kita hari ini, Bapak Ibu, kita yang ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus yang adalah pribadi Allah itu sendiri, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita, bahkan bisa menegur dan menasehati kita. Saya percaya kita bisa lebih dari Yusuf. Sekali lagi, kita bisa lebih dari Yusuf. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah kisah Yusuf ini bagaimana dia bisa jaga hati nuraninya. Dia nggak luka batin, dia nggak kepahitan, dia nggak meratapi nasib. Bahkan ketika diperhadapkan dengan tawaran yang nggak semua pria. Bahkan sampai hari ini pun saya harus terus menjaga diri saya terhadap tawaran yang satu ini. Kalau pergi keluar kota apalagi sendirian, itu nggak boleh sendirian. Itu paling bahaya. Sekali mungkin kuat, dua kali mungkin tahan, tiga kali mungkin bisa goyah Bapak Ibu. Nah tadi ayat ini jelas kan, dari hari ke sehari. Wah, dan saya percaya juga Tante Potifar itu pasti cantik banget. Istri pejabat tinggi Bapak Ibu. Skincare-nya pasti skincare yang mahal, perawatannya pasti perawatannya kelas tinggi, kelas atas. Udah pastilah. Bahkan mungkin banyak pria yang pengen, tapi nggak punya kesempatan. Nah, Yusuf diberi kesempatan, ditawarin. Ya makanya seperti Ibu Nova tadi, kan itu trik iblis kan nggak pernah berubah, seperti saya pernah khotbah beberapa bulan atau tahun yang lalu ya. Cara modus iblis itu nggak berubah dari keinginan mata, keinginan daging, terus keangkuhan hidup. Hawa juga digoda dari memandang. Terus mulai punya keinginan, waduh kayaknya iya ya. Nah, mulailah angkuh, coba-coba. Wah. Nah, sampai hari ini Yesus juga dicobai dengan itu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, di 1 Yohanes kita juga diingatkan, sampai hari ini iblis juga tawarkan hal yang sama. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, tapi seperti yang saya pernah khotbahkan. Nah, kalau kita sudah pernah tertipu dengan modus yang sama, masa kita masih mau tertipu lagi dengan modus yang sama? Kemarin tiba-tiba ada yang telepon miss call, saya pikir dia miss call, tapi atau mungkin saya nggak angkat. Saya telepon balik, nggak angkat-angkat. Begitu terkoneksi, nggak ada suara. Saya tanya, kenapa? Aduh sorry sinyal. Saya coba video call, karena ini adik angkat ya, yang di Depok. Mereka sangat dekat. Nggak mau angkat juga. Saya ngobrol-ngobrol. Dia tahu nama saya. Dia tahu nama istri saya. Tapi kan saya simpen nomor kontak adik angkat saya ini. Ya akhirnya saya coba cari di grup keluarga mereka. Karena saya ada di grup keluarga mereka. Saya, beda nih nomornya. Saya telepon nomor yang ini. Diangkat. Dia tanya, oh kenapa? Walaupun saya anggap adik angkat, tapi dia panggil saya Om. Karena latar belakang institusi saya dulu kan semua pendeta dipanggil Om. Walaupun muda tetap dipanggil Om. Oh ternyata nomor dia dihack orang. Saya ngomong, ya sudah kamu buat status, kamu info bahwa nomor yang ini kalau menghubungin, itu jangan ditanggapin. Nah, karena kita tahu modus-modus seperti itu, jadi kita nggak mudah tertipu. Nah, orang kalau nggak tahu kan, saking baiknya orang, saking polosnya orang, iya, iya, iya. Kadang biasanya ujung-ujungnya penipu itu kan pinjam uang. Di alasan di gudang lah, sinyal nggak bagus lah. Saya bilang nggak apa-apa. Yuk VC, yuk video call aja, nggak apa-apa. Nggak berani angkat. Nah, saya pikir ini sudah benar nih. Nah, makanya hati-hati jaga hidup kita. Tapi sekali lagi kita bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kita hari ini. Kalau Yusuf bisa, kita pasti lebih bisa lagi Bapak Ibu. Bagian kita cuma apa? Taat, dengerin, peka. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Nova. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan, saya kembalikan kepada Ko Joni.
Siapa yang doa hari ini ya? Biasanya Ya, Jumat. Oke. kalau udah ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu memuji muliakan Engkau. Bila kami Tuhan pagi hari ini boleh belajar ya, kehidupan Yusuf Tuhan yang dia selalu setia mempertahankan hati nuraninya dan menjaganya Tuhan dengan segala kewaspadaannya Tuhan. Sehingga dia boleh melewati setiap tantangan dan rintangan. Dan dia boleh menyelesaikan setiap rencana yang telah kau nyatakan dalam hidupnya Tuhan. Demikian Tuhan, kau mau memimpin kami Tuhan. Untuk kami terus menjaga hati kami Tuhan, mengikuti segala rencanamu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berkati hamba-Mu Ibu Nova Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Ibu Nova Tuhan, dimanapun dia berada. Setiap aktivitas hidupnya, dia boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Kau juga berkati Ibu Nova bersama Pak Samusil dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah hidup keluarga mereka boleh menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau juga berkati pagi hari ini. Kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman. Dan kami boleh menjadi berkat lewat setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Kau sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk terus menuntun dan menjaga kami Tuhan. Untuk boleh menyelesaikan setiap rencana-Mu dalam hidup kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kau memberkati, Engkau terus memulihkan kesehatan, kuatannya Tuhan. Kau memberikan damai dan sukacita-Mu Tuhan. Sehingga di masa tuanya, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Kau juga berkati anak-anak dan cucu-cucunya melawannya. Kau tuntun mereka jadi keluarga-keluarga ilahi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati khususnya Tuhan para penatua-penatua di Pelita Community. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di setiap cabang-cabang dimanapun Engkau tetapkan mereka. Engkau taruhkan hikmat untuk mereka dapat mendidik, mengajarkan kebenaran firman-Mu pada jemaat-jemaat itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat acara HUT Pelita. Tuhan, Engkau campur tangan untuk HUT Pelita ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Engkau campur tangan setiap persiapannya Tuhan. Ya, lewat momen ini, kami boleh terus menjangkau jiwa-jiwa dan membawanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya. Kau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Bila Tuhan, lewat semua yang Kau sediakan, boleh membangun ekonomi kami menjadi baik Tuhan dan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Nova. Kembali kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami boleh ada dan kami boleh menikmati kasih karunia-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Engkau berikan roh-Mu, Roh Kudus-Mu untuk kami, boleh menuntun langkah-langkah kami Tuhan, mengajari kami dalam setiap kehidupan kami, di segala keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, terima kasih buat kebenaran itu Tuhan. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Bagian kami mau taat melakukannya. Eh, karena jika kami taat mau melakukannya, maka kami pasti bisa melakukannya dalam kehidupan kami lewat penyertaan. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Thank you semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Makasih Bu Nova. Ya Pak, izin live ya Pak. Oke, sampai ketemu besok Bapak Ibu ya. Saya end meeting ya. Yuk, Tuhan berkati.